Gak heran kenapa kekuatannya bisa sangat dahsyat sekali. Yang diserang itu letaknya di bagian jantung. Jadi ketika saya menyerang itu terasa sangat lemas. Ini ketika saya minumkan madu, sepertinya jin yang digunakan untuk menyerang saya masuk melalui dengan perasaan marah saya dan was-was saya ini udah mulai berontak. Saya nanti sudah mau keluar, akan saya tarik dan nanti saya masukkan ke dalam diri panjenengan untuk saya mediatorkan ya. Siapa Pak? Karena memang ini saya biarkan menempel di dalam dada saya supaya saya bisa mengorek informasi apa yang digunakan oleh dukun ini. Ini jin yang menempel di dalam tubuh saya ini akan saya tanyai. Memang kita tidak boleh percaya dengan perkataan jin. Siap. Cuman kalau kita taklukkan nanti, insya Allah akan bisa kita tanyai. Sebelumnya nanti akan saya ikat dulu. Siap nikah lagi. Siapa Pak? Dibuka portalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah, falallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bangsa jin yang digunakan oleh dukun-dukun santet untuk menyerang saya dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Keluar dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahu Akbar. Kau yang digunakan golongan apa kamu? Kamu masuk melalui dengan amarah, kamu masuk melalui perasaan was-was saya. Tidak kamu bisa masuk ke dalam tubuh saya. Iya. Sangat ingin sekali kamu cinta. Ayo. Sekarang di sini tidak ada tuan kamu. Memang sengaja saya biarkan kamu masuk ke dalam tubuh saya supaya saya bisa tahu, supaya saya bisa mengingat kamu untuk berada di tempat ini, yang bisa saya tuanyai kamu. Ayo keluarkan ilmu kamu, keluarkan kemampuan kamu. Keluarkan kemampuan. Keluarkan kemampuan kamu. Lari kemana kamu? Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah. Ikat makhluk ini. Allah. Kepalanya. Allah. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu dikirim ke sini? Kenapa kamu dikirim untuk menyerang saya?
tuan saya. Kalian akan mati. Sekarang juga tidak ada beda mati besok atau sekarang. Bebaskan Apa yang dimiliki ajian oleh juragan kamu? La ilaha illallah. Yang terbuat dari kayu bicara itu bisa menghubungi nama Abu Bakar. Kalau kamu mampu, kamu lepaskan. Kalau kamu mampu, coba lepaskan. Nanti tuan saya akan membunuhmu. Kamu kesini kalau kamu bisa. Urusan kamu. Untungnya selama ini kamu tidak pernah menang melawan tuan saya. Tuan saya hebat. Lemah kamu. Saya berusaha. Ini bukan menang atau kalah. Ini adalah benar dan salah. Yang dilakukan kamu dan teman kamu itu salah. Apalagi sudah. Tuan saya benar dan saya benar. Kamu yang salah. Apalagi kamu beraninya hanya menyiksa orang tua. Orang tua Mbah Sudiro, kamu tahan, lalu kamu jadikan sebagai senjata. Karena dia pengkhianat. Dia bukan pengkhianat. Dia itu tujuannya untuk menasihati kamu, tuan kamu itu sesat. Tuan saya tidak sesat. Tuan saya benar. Ya betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sekarang jawab saya. Apa ajian yang dimiliki oleh Tuhan kamu? Jawab. Ajian di atas segala ajian. Ajian yang kamu miliki bukan tandingan. Ajian Tuhan saya. Ajian Tuhan saya bisa melumpuhkan siapapun itu yang terkena ajian yang dimiliki sama Tuhan saya. Apa ajian Tuhan kamu? Lemah lumpuh, itulah ajian Tuhan saya. Jadi yang dimiliki oleh Tuhan kamu itu adalah ajian lampah lumpuh. Ajian hanyalah sebuah ajian. Tapi itu ajian yang cukup untuk membinasakan siapapun lawannya. Ajian itu hanya menggunakan kekuatan jin, bukan kekuatan dari Allah. Dan tidak ada kekuatan satupun yang melebihi dari kekuatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ada kata taubat? Tidak. Kalau kamu tidak taubat dengan izin Allah, dengan tongkat ini, maka kamu akan binasa dengan izin Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina diminum dulu mati.
air itu ditampung, bawa ke sini, ditaruh di sebor saja, taruh di baskom bawah sini. Wah, energinya lumayan. Dahsyat ya Kang Adin. Pada sakit badan. Enak kan habis minum madu. Mantap Abah. Tadi sakit banget badan. Ini saya habis terkena serangan santet tadi malam itu Kang Adin. Iya, itu sampai Iya. begitu, ngeri. Berarti kekuatannya ini cukup lumayan dahsyat. Kekuatan jin yang dimiliki oleh raja dari dukun santet ini ternyata saya ketahui tadi setelah panjenengan tadi saya gunakan sebagai mediator. Siap. Tadi jin yang digunakan untuk menyerang saya, setelah saya minum madu tadi saya keluarkan. Nah di situ saya mendapatkan sebuah jawaban Kang Adin, bahwa raja dari dukun pemuja iblis ini yang menyekap Mbah Sudiro, beliau juga sebagai gurunya Mbah Sudiro, ternyata yang digunakan ajiannya adalah ajian lampah lumpuh Kang Adin. Bukankah ajian lampah lumpuh ini dimiliki beberapa kesatria yang sering saya tahu itu? Apa? Iya, karena ajian ini tingkatannya sangat tinggi, Iya. bahkan lebih tinggi dari ajian serat jiwa dan gelap ngampar. Serat jiwa kelat ngampar. Biasanya yang mempunyai ajian ini didapatkan dengan penuh kesulitan Kang Adi. Untuk mendapatkan ajian lampah lumpuh itu dibutuhkan keniatan yang luar biasa, penderitaan yang sangat lama. Karena ketika seseorang ingin mendapatkan ajian lampah lumpuh ini, dia harus tahan lapar, tahan ngantuk, dan juga tahan haus Kang Adin. Astagfirullahaladzim. Monggo Kang Adin ada. Makasih. Karena setahu saya Kang Adin, Siapa? untuk mendapatkan ajian lampah lumpuh ini seseorang harus tahan ngantuk, tahan lapar, dan tahan haus selama 41 hari, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. 41 hari ya, Bang? 41 hari 41 malam, Luar biasa sekali. tidak makan, tidak tidur, dan juga tidak minum. 10 hari biasanya akan duduk, masuk ke 20 hari mulai terbaring, masuk ke 30 hari tangannya akan sudah terlepas, dan masuk ke 41 hari sudah terbaring lurus. Nah, ketika selesai mengamalkan amalan selama 41 hari ini, biasanya diberikan makanan tajin untuk khususnya supaya bisa normal. Itulah beratnya untuk mendapatkan ajian lampah lumpuh ini. Tapi tidak sedikit orang yang mengamalkan amalan ini, dan hanya sedikit saja yang berhasil, walaupun banyak yang ingin mendapatkan ajian ini Kang Adin. Kalau orang-orang dulu memang masih ada yang mampu Kang Adin, tapi kalau zaman sekarang itu sudah jarang sekali yang mampu. Tapi ternyata masih ada juga orang yang mampu untuk mendapatkan ajian ini. Iya, di zaman sekarang masih ada yang mempunyai ajian itu. Salah satunya ya gurunya dari Mbah Sudiro ini ternyata memiliki ajian lampah lumpuh, yang mana ketika ada orang yang menyerang, maka seluruh kekuatannya akan terkuras habis, akan lemah, karena kekuatan ini akan mampu menyerang orang yang mengganggu atau musuhnya. Inilah, dan yang paling sulit ketika ingin mengamalkan amalan ini, terutama untuk melawan amalan dari lampah lumpuh ini, terutama tidak boleh marah, sedih, dan was-was Kang Adi. Lalu siapa orang di dunia ini selama hidupnya yang nggak marah? Iya. Siapa orang yang tidak
cemas atau khawatir, was-was. Iya. Apalagi posisinya dalam keadaan menolong Mbah Sudiro yang hampir celaka. Itu ya. Pantesan begini Kang Adin, setiap kali saya melawan itu pasti terasa lemas. Dan yang kedua, selalu khawatir karena Mbah Sudiro pasti diancam dengan akan dibinasakan, dibunuh Kang Adin. Astagfirullah. Tapi insya Allah Kang Adin, insya Allah yang penting terus berjuang, karena setiap ujian ini pasti ada hikmahnya. Saya minta tolong garam dan bidara saya Kang Adin. Oh ini udah. Ini garam asma saya Kang Adin, Siapa bang? yang biasa untuk pengobatan, sekarang untuk ngobatin diri saya sendiri. Iya. Biasanya untuk ngobatin orang Kang Adin. Iya. Alhamdulillah. Sekarang gede, oh ada yang kecilnya juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menggunakan bidara dan daun garam dari saya, yang digunakan lebih bagus adalah air bekas wudhu. Oh, Di air wudhu itu ditampung, lalu dicampur dengan daun bidara dan garam yang sudah saya asma, yang digunakan untuk membersihkan gangguan sihir Kang Adin. Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sayyidil asma'i sifati wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Telah dibasuhkan, biasanya untuk mandi saya untuk ruqyah. Habis itu terus minum madunya Kang Adin. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Insyaallah nanti malam saya sudah siap untuk kembali membebaskan Mbah Sudiro, insyaallah. Karena sudah minum madu, sudah dibersihkan pakai daun bidara dan garam, insyaallah sudah siap untuk taruh kembali. Udah pulih ya bang ya? Insyaallah sudah. Insyaallah. Enakan lagi, sudah nggak terasa sesak lagi, insyaallah. Alhamdulillah. Yang terpenting kita ini jangan sampai sombong dan selalu berserah diri kepada Allah. Amin. Insyaallah. Jangan pernah takut dengan yang namanya ilmu santet, tenung dan teluh. Karena selama kebaikan itu ada, pasti kejahatan itu akan hilang. Insyaallah. Yang terpenting kita berusaha Kang Adin. Masalah hasilnya nanti kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Yang penting kita berusaha. Lebih baik hidup mulia dengan Islam atau mati syahid. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai mudah marah. Yang kedua, jangan sampai mudah sedih. Dan yang ketiga, jangan sampai muncul was-was. Kalau ketiga itu ada di diri kita, berarti kan bisa terkena ya Pak?
Ini sulitnya Kang Adin ketika melawan guru santet pemuja iblis yang mempunyai ajian lampah lumpuh Kang Adin. Ya. Karena masuknya itu melalui dengan marah, sedih dan was-was. Sedangkan diri kita tidak mungkin tidak khawatir ketika Mbah Sudiro akan dicelakai. Ya, iya begitu maksud. Ketika kita sedang bertarung lalu Mbah Sudironya diancam, akhirnya kan kita pasti berpikir. Nah, ketika kita berpikir khawatir, inilah Kang Adin, Betul. ajiannya itu menyerang jantung kita, menyerang diri kita. Ini yang perlu patut untuk dikhawatirkan Kang Adin. Nah, untuk menghilangkan ketika hal ini sebenarnya kuncinya harus berserah diri kepada Allah. Cuman kita kan juga manusia biasa Kang Adin, yang dimana diri kita pasti masih ada perasaan marah, sedih dan was-was. Iya. Yang penting kita berusaha dan terus berdoa. Amin insyaallah. Apapun yang terjadi nanti kita bebaskan Mbah Sudiro, dan nanti juga kita minta petunjuk Kang Adin. Siap. Dengan terus minta petunjuk, semoga saja nanti Allah memberikan petunjuk kepada kita. Amin insyaallah. Dan terpenting kita sudah berusaha selalu berbuat baik, Insyaallah. karena kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Betul. Kita usahakan pikiran kita selalu berpikir yang baik, perkataan kita selalu berkata yang baik, mata kita selalu melihat yang baik, dan telinga kita mendengarkan yang baik-baik. Amin insyaallah. Karena dari mendengarkan yang baik-baik akan membuat pikiran baik. Kalau pikiran baik, kelakuan kita akan baik. Kalau kelakuan kita baik, kita pun juga akan mendapatkan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita sering mendengarkan yang buruk-buruk, nanti pikiran kita jadi buruk dan tingkah laku kita buruk, akhirnya keburukanlah yang kita dapatkan. Auzubillah min dzalik. Semoga kita selalu istiqomah untuk selalu mendengarkan, melihat, berpikir dan berperilaku yang baik Kang Adin, insyaallah. Insyaallah. Yang terpenting kita akan terus berusaha entah bagaimanapun caranya. Dan masalah saat ini yang terjadi Kang Adin, ini adalah ujian dari Allah. Betul. Karena setiap orang hidup pasti diuji, dan ini adalah ujian untuk saya maupun Mbah Sudiro, karena tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Semakin sulit ujiannya, maka semakin besar hikmahnya, karena ujian itu bukan untuk membuat seseorang menjadi lemah, tetapi membuat seseorang semakin kuat. Semoga saja dengan diberikannya masalah semakin bisa mendekat kepada yang memberikan masalah, Amin yaitu insyaallah. Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jangan sampai ketika kita ada masalah semakin dijadikan masalah, tapi ketika kita diberikan masalah, kita bisa mendekat kepada yang memberikan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak diuji, pasti semua orang itu diuji. Semoga saja Mbah Sudiro masih diberikan kekuatan, Amin insyaallah. masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi saya yakin Kang Adin, Ya. bahwa apapun yang terjadi ini adalah yang terbaik, karena ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Siap. Kalaupun sampai Pak Sudiro tidak ada, saya yakin beliau akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun beliau masih bisa diselamatkan, insya Allah ini pun bisa menjadi penguat, karena ini juga menjadi cobaan dan juga ujian untuk Pak Sudiro. Karena beliau yang dulunya dukun santet, bisa jadi karena diberikan kesusahan seperti ini bisa mengurangi dosa atau membersihkan dosa-dosa beliau. Amin insyaallah. Saya mohon doanya dari panjenengan, Insyaallah Allah. Doa fi doa ya Allah. beliau diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kita akan terus berjuang Insyaallah. sekuat tenaga kita, karena
Kalau bukan kita lalu siapa lagi? Ya, Abah. Apapun yang terjadi kita harus tetap berjuang, tidak usah peduli dengan perkataan maupun apapun dari orang. Sebab yang kita lakukan itu benar-benar untuk mencari ridha Allah. Kalau namanya sudah lillah ya sudah karena Allah, bukan karena orang. Siap. Maupun pujian ataupun cacian sama saja, dipuji maupun dicaci sama saja, tidak ada bedanya. Kita bahagia saja kalau kita dicaci maupun difitnah. Yang penting kita tidak yang memfitnah maupun tidak yang mencaci. Kita bersyukur saja kepada Allah ketika kita dicaci maupun difitnah, karena kita bukan yang menjadi tukang fitnahnya ataupun tukang menghina. Insya Allah ada hikmahnya dari apa yang terjadi ini. Amin, insya Allah. Kang Adin Siap. mau ikut nanti malam? Insya Allah saya ikut, Abah. Yang penting diniatkan untuk mencari ridha Allah. Itu saja. Siap, Abah. Sebab sesuatu hal kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran pasti akan membuahkan manis, Amin. dan pasti akan membuahkan hikmah dan kebaikan. Yang terpenting ikhlas, Kang Adin. Insya Allah. Insya Allah. Ikhlas karena Allah. Selebihnya nanti kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abah. Insya Allah nanti malam jenengan kalau mau ikut monggo, Insya Allah saya ikut, Abah. karena yang penting kita ini adalah usahanya, nanti hasilnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Siap, Abah. Alhamdulillah. Sekarang kita sholat dulu, Kang Adin. Siap, Abah. Ya. Waktunya untuk sholat dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi minum, Kang Adin. Ada apa? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.